Halo guys, di video kali ini Mimin akan membawakan rangkuman singkat tentang asal-usul binatang buas abadi sebelum akhirnya menjadi peliharaan spesial Wangling di animasi Radega Immortal. Kisah ini bermula ketika Wangling mengalami luka yang sangat parah setelah nekat memprovokasi seekor binatang buas di alam kesempurnaan agung nirwana yang hancur. Tubuhnya hancur berkeping-keping, memaksanya melarikan diri hanya dengan jiwa primordialnya. Sementara Dewa Kematian terus memburunya tanpa henti. Sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk dukung channel ini agar Mimin semakin semangat menghadirkan konten terbaru seputar Radega Immortal, meskipun kadang harus berbenturan dengan konten BTTH. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Pertama, kalian harus tahu, tujuan awal Wangling melakukan perjalanan ke bintang Yunxia adalah untuk menyempurnakan elemen logam dari mutiara penelah surgawi. Pada saat itu, Wangling mengetahui dari seorang anggota keluarga Wan bahwa planet yang terlantar ini mengandung urat logam yang langka, yang merupakan material spiritual penting terakhir yang hilang dari mutiara pembalik surgawi. Namun ketika dia tiba setelah melintasi langit berbintang, pemandangan yang disaksikannya sangat aneh. Seluruh planet diselimuti kabut beracun tebal berwarna hitam pekat dan aura mayat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dunia ini. Energi spiritual sangat tipis hingga hampir habis, dan udara dipenuhi dengan bau busuk dan kematian. Tanah retak dan tertutup lendir hitam serta kerangka-kerangka yang tidak diketahui. Suara gemuruh rendah seolah-olah dari kedalaman bumi naik dan turun membuat merinding. Yang lebih aneh lagi, tidak ada kultivator atau binatang buas iblis yang terlihat. Seolah-olah tempat itu telah ditinggalkan oleh langit dan bumi. Wangling menyebarkan indera ilahinya untuk menyelidiki. Tetapi menemukan bahwa begitu indera ilahinya menyebar, ia ditekan dan terdestruksi oleh kekuatan tak terlihat. Sehingga sulit untuk menebus jauh ke dalam bumi dan kabut tebal. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang mengisolasi semua persepsi. Dia mengikuti fluktuasi energi spiritual urat logam. Semakin dekat dia ke inti, semakin kuat perasaan tertekan itu, dan raungan dari bumi menjadi lebih jelas. Dia bahkan bisa merasakan bumi sedikit bergetar, seolah-olah makhluk kolosal sedang tidur di bawahnya. Setiap nafasnya menyebabkan planet ini berdenyut. Saat itu Wangling tidak menyadari bahwa entitas yang disebut binatang awan dan kabut bukanlah planet sama sekali, melainkan wujud asli ular pengamat bulan, seekor binatang buas purba yang telah hidup selama ribuan tahun. Apa yang disebut gunung dan daratan itu hanyalah debu, batu, dan daging yang mengembun di tubuh ular pengamat bulan. Kabut beracun yang menyembur adalah gas buangan dan racun mematikan yang keluar dari tubuh ular pengamat bulan. Urat logam yang selama ini dicarinya justru merupakan bagian terkeras dari tubuh ular pengamat bulan di tulang punggungnya, yang mengandung hukum urat logam paling murni. Seekor binatang buas yang mampu menyamar sebagai planet dan bersembunyi di langit berbintang selama ribuan tahun. Kultivasinya telah mencapai puncak langkah kedua, kesempurnaan agung nirwana yang hancur. Satu langkah lagi menuju langkah ketiga, menjadikannya penguasa sejati tak bermahkota di wilayah utara bintang Alheaven. Ular pengamat bulan adalah makhluk surgawi yang sangat istimewa dalam novel Radega Immortal. Binatang buas ini terlahir untuk memparasi tubuh para dewa kuno, menyerap kekuatan dan darah mereka. Semakin kuat dewa kuno tersebut, semakin kuat pula ular pengamat bulan. Ular pengamat bulan khusus ini di bintang Alheaven Yunxia pernah bersemayam di dalam tubuh seorang dewa kuno. Di zaman kuno, dewa kuno bintang 8 Lao Chen menjaga domain bintang Alheaven.
terlihat dalam pertempuran berdarah dengan makhluk-makhluk kuat dari alam kekosongan mendalam di luar batas. Meskipun ia membunuh banyak musuh yang kuat, dia menderita luka parah, tubuh fisiknya hancur, esensinya bocor, dan jiwa ilahinya hampir runtuh. Tetapi ia tidak benar-benar mati. Kultivasi dewa kuno bintang 8 seluas lautan bintang, bahkan terluka parah, sisa jiwa dan esensinya cukup untuk menopangnya selama miliaran tahun. Ini memberi ular pengamat bulan hanya satu kesempatan. Jika Lao Chen mati sepenuhnya, ular pengamat bulan pasti akan binasa. Tetapi jika sisa jiwa Lao Chen tetap ada, ular pengamat bulan membalikan situasi dengan menggunakan teknik rahasia untuk membalikan hubungan tuan pelayan, berubah dari parasit menjadi pengendali, menjadikan Lao Chen sebagai inti hidupnya, dengan sempurna menghindari takdir kematian. Setelah lama melahap esensi dewa kuno bintang 8, binatang pengamat bulan ini telah berevolusi hingga puncaknya, jauh melampaui kerabatnya yang biasa. Memanfaatkan kelelahan dan ketidakmampuan Lao Chen untuk melawan, ia melancarkan serangan balik yang luar biasa. Menggunakan tubuh fisiknya sendiri dan kekuatan cahaya bulan, ia menyegel sisa jiwa Lao Chen, sisa tubuh fisiknya, dan titik-titik bintang dewa kuno semuanya dalam inti tubuhnya sendiri. Alih-alih membunuh Lao Chen, ia menggunakan teknik rahasia untuk melestarikan sisa jiwanya, terus-menerus mengekstrak kekuatan sumber, kekuatan garis keturunan, dan kekuatan bintang dari dewa kuno bintang 8. Secara paksa menekan Lao Chen dari seorang ahli bintang 8 kembali ke bentuk bayinya dan mengurangi kekuatannya menjadi bintang 2. Pada saat ini kesadaran Lao Chen dipenjara dan kekuatannya dirampas. Namun ia tetap hidup. Selama Lao Chen tidak mati, pasokan kehidupan ular pengamat bulan tidak akan pernah berhenti. Akhirnya ia berevolusi menjadi sebuah planet dan jatuh dalam ketiduran panjang. Kultivasinya telah melampaui tahap pertengahan dan akhir dari alam nirwana yang hancur, mencapai puncak kesempurnaan agung nirwana yang hancur. Kekuatan fisiknya sebanding dengan harta abadi tingkat atas, dan kemampuan ilahinya mampu menghancurkan dunia. Keberadaannya sendiri merupakan sebuah bencana, menjadi binatang surgawi abadi dan tak terkalahkan. Pertama, ukuran yang luar biasa. Wujud asli ular pengamat bulan sebanding dengan bintang kultivasi berukuran sedang. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh tentakel merah darah yang tak terhitung jumlahnya dengan panjang ribuan kaki. Tentakel-tentakel ini adalah organ serang dan sensoriknya, sekeras besi, mampu dengan mudah merobek langit berbintang dan menghancurkan harta karun magis. Bahkan kultivator di tahap kekuasaan atau nirwana murni akan langsung hancur tubuh fisiknya dan roh primordialnya hancur jika terkena tentakel itu. Kedua, penindasannya terhadap hukum. Sebagai makhluk di tingkat kesempurnaan agung nirwana yang hancur, ular pengamat bulan ini mengendalikan berbagai hukum seperti logam, racun, dan ruang. Auranya yang menindas dapat secara langsung menekan sirkulasi kekuatan spiritual dan indera ilahi kultivator tingkat rendah, membuat mereka seperti domba yang akan disembelih di hadapannya, bahkan tidak mampu memikirkan perlawanan. Ketiga, racun mematikan dan penghancuran diri. Tubuh ular pengamat bulan mengandung racun yang tidak dapat disempurnakan. Darah dan kabutnya dapat mengikis roh primordial dan tubuh fisik. Yang lebih mengerikan lagi adalah sebelum kematiannya, ular pengamat bulan akan meledakkan seluruh kekuatannya, menciptakan kehancuran diri yang meliputi sebagian besar wilayah utara Al-Heaven. Kecuali makhluk setingkat dewa kuno, semua makhluk hidup akan langsung musnah. Ketika Wang Lim pertama kali memasuki inti bintang Yungxia, dia menyaksikan sebagian dari wujud asli ular pengamat bulan. Kepala segitiga sepanjang 1000 kaki, bukan naga maupun ular.
Seluruh tubuhnya tertutup sisik hitam dengan kumis tentakel merah darah yang tak terhitung jumlahnya menjulur ke langit. Bahkan secerca auranya saat tertidur pun menyebabkan binatang petir Wangling bergetar dan boneka penjaga surgawinya menjadi tidak stabil. Ini menurut novelnya ya guys, kalau di animasinya mungkin tidak diperinci. Pada saat itu, Wangling hanya memiliki satu pikiran, melarikan diri dengan kultivasinya di tahap pertengahan alam kekuasaan. Ia seperti semut yang menghadapi naga di hadapan ular pengamat bulan yang berada di alam kesempurnaan agung nirwana yang hancur, benar-benar tak berdaya. Begitu ular pengamat bulan terbangun, ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Dia menekan rasa takutnya dan dengan hati-hati mundur dari bintang Yunxia, tidak berani membuat gangguan sekecil apapun sehingga nyaris lolos dari kematian. Setelah penyelidikan awalnya, Wangling tahu bahwa menghadapi ular pengamat bulan secara langsung sama saja dengan bunuh diri. Namun daya tarik dari sifat sempurna mutiara pembalik surgawi terlalu besar. Itu adalah kunci terobosannya dalam kultivasi dan untuk memantapkan dirinya di wilayah bintang Alheaven. Jadi Wangling mulai merencanakan menyamar sebagai utusan istana Dewa Petir untuk menjara sejumlah besar buah kenaikan di wilayah utara Alheaven. Satu-satunya barang langka yang tercatat dalam ingatan dewa kuno yang dapat melumpuhkan ular pengamat bulan untuk sementara waktu, menjerumuskannya ke dalam keadaan kebingungan yang bercampur dengan kegembiraan. Kegilaan itu guys. Setelah melakukan persiapan, Wangling memasuki bintang Yunxia untuk kedua kalinya. Saat ini ular pengamat bulan masih dalam bentuk keduanya, keadaan tidak aktif, tetapi auranya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Dengan berani menghadapi kekuatan yang menindas dan resiko dicekik seketika oleh tentakel, Wangling menyusup ke area inti tempat tulang punggul ular pengamat bulan, biji api logam, berada. Dengan tempat menyuntikkan sari buah kenaikan surgawi ke akar setiap tentakel. Buah kenaikan surgawi itu beraksi dengan sangat cepat. Ular pengamat bulan langsung terbangun dari tidurnya, jatuh ke dalam kegembiraan dan kekacauan yang ekstrim. Tentakelnya menari liar, bumi retak, langit berbintang bergetar hebat, dan raungan mengerikan bergema di seluruh planet Yunxia. Memanfaatkan kesempatan ini, Wangling melepaskan kekuatan mata air kuning, kekuatan ilahi dewa kuno, secara paksa mencabut tulang belakang ular pengamat bulan. Rasa sakit yang luar biasa akibat tulang belakang terputus membuat ular pengamat bulan benar-benar gila, menyebabkannya memasuki bentuk ketiganya, kondisi menyerang. Tentakel merah darah yang tak terhitung jumlahnya menghujani Wangling seperti badai. Serangan penuh kekuatan dari kesempurnaan agung nirwana yang hancur membawa seluruh bintang kabut awan ke ambang kehancuran. Wangling mengerahkan semua kartu andalannya termasuk formasi pedang 7 bintang, boneka penjaga surgawi, dan harta Poseidon abadi lainnya. Tetapi dia tetap tidak mampu menahan serangan tersebut. Formasi pedang hancur, penjaga surgawi terluka parah dan dia sendiri terkena tentakel. Tubuh fisiknya langsung roboh. Hanya roh primordialnya yang membawa tulang ular pengamat bulan dan harta serigala serakah melarikan diri ke bintang kabut awan dengan panik di bawah perlindungan binatang petir. Meski begitu, pengejaran ular pengamat bulan penuh amarah terus berlanjut tanpa henti. Kekuatan hukumnya merobek langit berbintang. Seandainya roh primordial Wangling tidak mampu melarikan diri begitu cepat dan tidak terhambat oleh efek buah kenaikan, dia pasti sudah dihancurkan. Dalam pertempuran ini, meskipun Wangling berhasil mendapatkan tular ular pengamat bulan dan menyempurnakan mutiara penelan surgawi, dia membayar harga yang mengerikan. Tubuh fisiknya hancur. Itu adalah salah satu situasi paling berbahaya yang pernah dihadapi dalam perjalanan kultivasi Wangling.
Pada akhirnya Wang Ling menaklukkan ular pengamat bulan, menjadikannya hewan peliharaan dan akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi peningkatan kultivasi Wang Ling. Karena begitu ditaklukkan, pecahan jiwa dewa kuno Lao Chen akan memberikan kekuatan bintang 8 dewa kunonya, jika Mimin tidak salah saat itu. Binatang ini juga akan memainkan peran penting dalam serangan balik Wang Ling dan kekalahan Tian Yongzi. Baiklah, itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih banyak guys.